Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali anak-anak sekalian pada pelajaran matematika. Untuk materi kita pada kesempatan ini masih tentang trigonometri. Di bagian ketiga kita akan bahas tentang sudut-sudut yang berelasi. Sebelumnya kita awali dengan mengetahui dulu tanda-tanda sinus, kosinus dan tangen, koseken, seken dan kotangen pada kuadran. Ini di kuadran 1, ini kuadran 1, 0 sampai 90. Sin, kos, tangen, koseken, seken dan kotangen semuanya positif. Kemudian di kuadran kedua 90 sampai 180, sin dan koseken yang positif, yang lain negatif. Pada kuadran ketiga 180 sampai 270, ini yang positif adalah tangen dan kotangen, yang lainnya negatif. Kemudian kuadran keempat 270 sampai 360, kos dan seken yang positif, kemudian yang lainnya negatif. Ini yang perlu kita paham dulu. Jadi nilai sinus positif pada kuadran 1 dan 2. Kemudian kosinus positif pada kuadran 1 dan 4. Kemudian tangen positif pada kuadran 1 dan 3. Selanjutnya mari kita bahas tentang sudut-sudut yang berelasi. Relasi sinus, kos, dan tangen untuk sudut A dan 90 kurang A. Ini kita lihat gambarnya. Ini garis Y sama dengan X. Jadi segitiga ORP dari garis Y sama dengan X. Ini kita dapat pencerminannya adalah O, R, aksen, P aksen. Kemudian segitiga O, R, aksen, P aksen ini kongruen dengan segitiga O, S, P aksen. Jadi sudut ini sama dengan ini. Sudut SOP aksen sama dengan sudut OP aksen, R aksen. Jadi ini adalah sudut A, sudut A, dan ini adalah 90 kurang A. Jadi ini A, 90 kurang A, dan ini 90. Jumlah sudut segitiga 180. Jadi ini kita lihat dari sini. Jadi segitiga OSP aksen. Jadi yang merah ini adalah 90 kurang A. Kita lihat 90 kurang A, nilai sinusnya, sin 90 kurang A itu adalah P aksen S per OP aksen. Itu senilai dengan cos A. Jadi kalau kita lihat dari cos A nya ini, segitiga ORP, cos A nya itu adalah OR per OP. OR itu sama dengan P aksen S. Jadi sin 90 kurang A, P aksen S per OP aksen. OP aksen sama dengan OP. Jadi sin 90 kurang A sama dengan cos A. Ini 90 kurang A di kuadran pertama, jadi nilainya positif. Dengan cara yang sama kita dapatkan cos 90 kurang A, 90 kurang A berada di kuadran pertama, jadi semua nilainya positif. Jadi dapat sin A, cos 90 kurang A, coba kita lihat
cos untuk nilai cosnya ini, yaitu OS per OP aksen. Ini sin, kita lihat dari sudut A ini sama dengan sin, jadi PR itu sama dengan P aksen R aksen atau OS. P aksen R aksen ini sama dengan OS. Jadi cos 90 kurang A OS per OP aksen sama dengan sin A. Dengan cara yang sama didapatkan tangen 90 kurang A, yaitu kotangen A. Ini kita lihat kesimpulannya. Jadi sin 90 kurang A sama dengan cos A. Jadi kalau 90 maka nisbah sin jadi cos. Demikian pula kalau cos dia menjadi sin, tangen menjadi kotangen. Jadi kita sisa lihat di kuadran mana dia berada. Selanjutnya kebalikan dari sin, cosecant. Jadi sama, cosecant 90 kurang A, secant A. Kemudian secant 90 kurang A, cosecant A, kotangen 90 kurang A, tangen A. Kita lanjut untuk relasi sin cos tangen untuk A dan sudut 90 tambah A. Ini kita lihat gambarnya. Kita lihat OP sama dengan OQ. OP sama dengan OQ, sisi masing-masing sisi miring dari dua segitiga ini. OP adalah sisi miring dari segitiga OP aksen P, dan OQ adalah sisi miring dari segitiga OQ aksen Q. OP aksen sama dengan Q aksen. Jadi kita lihat ini berada pada sumbu X, ini pada sumbu sejajar sumbu Y. Tidak ada perubahan. Ini sejajar sumbu Y. Sekarang ini PP aksen sama panjangnya dengan OQ aksen. Yang ini sejajar sumbu Y. Sekarang ini menjadi sumbu X. Jadi kita lihat 90 tambah sinus 90 tambah A. 90 tambah A itu dia berada di kuadran 2. 90 tambah A. Jadi ini 90 tambah dengan besarnya ini A. Jadi ini segitiga ini sama dengan sudut ini. Jadi sekarang kita lihat sin 90 tambah A, sin 90 tambah A, Q aksen dibagi dengan OQ itu sama dengan cos A. Jadi kalau kita lihat dari sini, cos A itu adalah OP aksen per OP. OP aksen itu sama dengan Q aksen panjangnya. OP aksen sama dengan Q aksen. OP aksen sama dengan Q aksen. Ya, dengan cara yang sama. Jadi cos 90 tambah A. Ini kuadran 2. 90 tambah itu kuadran 2. Sehingga nilainya nanti di sini adalah negatif. Kita dapatkan min sin A. Demikian pula untuk tangen, sebab di kuadran 2 yang positif adalah sin dan cosecant. Jadi tangen 90 tambah A sama dengan minus kotangen A. Jadi ini kesimpulannya. Jadi sin 90 tambah A sama dengan cos A. Jadi 90 nisbah sinus jadi cos, cos menjadi sin, tangen menjadi kotangen. Kemudian tandanya ini minus karena cos di 90 tambah A itu berada di kuadran 2. Di kuadran 2 yang positif adalah sinus dan secant. Jadi tangen 90 tambah A negatif. Cosecant 90 tambah A, secant A. Cosecant 90 tambah A, kebalikan dari sinus
jadi dia positif. Kemudian secant 90 tambah A negatif. Ini. Kemudian kotangen 90 tambah A negatif. Itu untuk sin A dan 90 tambah A. Sekarang kita masuk di relasi sin cos dan tangen untuk A dan 180 kurang A. Ini gambarnya. Jadi kita lihat OP sama dengan OQ, QQ aksen sama dengan PP aksen, OQ aksen sama dengan OP aksen. Enggak, jadi tidak ada perubahan masing-masing ini. Sejajar sumbu Y, ini juga sejajar sumbu Y, ini sumbu X tetap di sumbu X. Hanya arah yang berbeda. Jadi sin 180 kurang A, ini sin 180 kurang A ini dia masih berada di kuadran 2. Jadi kuadran 2 sinus yang positif. Sehingga hasilnya di sini sama dengan sin positif sin A. Jadi 180 ini 180 kurang A, sinusnya adalah QQ aksen per OQ. Itu sama dengan sin yang ada di sini PP aksen per OP. QQ aksen sama dengan PP aksen. Dengan cara yang sama kita dapatkan cos 180 kurang A. Ini cos 80 jadi minus karena dia di kuadran 2 180 kurang A itu sin dan cosecant yang positif. Jadi cos 180 kurang A dia negatif. Ya negatif cos A. Demikian pula tangen 180 kurang A. Q aksen per OQ aksen kita dapat sama dengan min tangen A. Jadi kesimpulan sin 180 kurang A sama dengan sin A. Jadi 180 nisbah sin tetap cos tangen. Jadi cara menghafalnya itu 90 dia berubah, nisbahnya berubah, sin jadi cos jadi sin, tangen jadi kotangen. Ini kalau 180 tetap, hanya tanda yang perlu kita perhatikan di kuadran mana dia berada. Jadi cos 180 kurang dia negatif, tangen 180 kurang dia negatif. Demikian pula untuk cosecant kebalikan dari sin, jadi dia positif. Secant 180 kurang negatif, secant A, kotangen 180 kurang sama dengan min kotangen A. Selanjutnya kita masuk di relasi sin cos tangen untuk A dan 180 tambah. 180 tambah ini berada di kuadran 180 ditambah A san ini. Jadi dia berada di kuadran ketiga. Kita lihat OP sama dengan OQ. OP sama dengan OQ. Sisi miring segitiga OP aksen P, ini OQ, sisi miring segitiga OQ aksen Q. OP aksen sama dengan OQ aksen, PP aksen sama dengan QQ aksen. Jadi sama. Jadi kita lihat sin 180 tambah, sin di kuadran 3 dia negatif, sehingga kita dapatkan di sini negatif min sin A. 180 nisbahnya tetap sin. Ini minus karena dia berada di kuadran 3. Sinus di kuadran 3 negatif. Yang positif di kuadran 3 adalah tangen dan kotangen. Dengan cara yang sama kita lihat cos 180 tambah dia juga negatif cos A, kemudian tangen 180 tambah dia positif tangen A. Kesimpulan ini sin 180 tambah A sama dengan min sin A, jadi 180 nisbah sin
tetap kos sama kos, tangen, tangen. Jadi hanya tanda yang berubah. Jadi sin 180 tambah dia berada di kuadran 3 negatif, cos 180 tambah berada di kuadran 3 negatif, tangen 180 tambah A positif. Demikian pula untuk nisbah yang lain, cosecant 180 tambah A min cosecant A, secant 180 tambah A min secant A, kotangen 180 tambah A positif kotangen A. Karena di sini kuadran 3 tangen dan kotangen positif. Selanjutnya kita masuk di relasi sin cos tangen untuk A dan 270 kurang A. Ini kita lihat ada perubahan. Ini sejajar sumbu Y, dia sekarang ini. Jadi P aksen sama panjangnya dengan O Q aksen. OP aksen sama dengan OP aksen sama dengan Q aksen. Kemudian PP aksen sama dengan OQ aksen. Ini 270 kurang A kurang alfa, dia berada di kuadran 3. Di kuadran 3 kita tahu bahwa yang positif adalah tangen dan kotangen. Kita lihat sinus 270 kurang A, sin 270 kurang A itu adalah Q aksen, ini Q aksen per OQ sama dengan cos A minus cos A, karena sin 270 kurang A dia negatif, sinus negatif di sini, cos negatif, sehingga didapat cos A. 270 nisbah sinus berubah menjadi cos. Dengan cara yang sama, cos 270 kurang A didapatkan ini negatif sin A. Itu tangen karena dia berada di kuadran 3, 270 kurang 3, di kuadran 3 tangen dan kotangen positif, maka didapat nisbahnya berganti tangen, dia menjadi kotangen karena 270. Simpulannya sin 270 sin menjadi cos, cos menjadi sin, tangen menjadi kotangen. Kemudian tandanya kita perhatikan 270 kurang itu di kuadran 3 sinus negatif, cos di kuadran 3 270 kurang A dia negatif, tangen 270 kurang A positif karena kuadran 3. Demikian pula yang lainnya, nisbah yang lain, cosecant 270 kurang A min secant A, secant 270 kurang A min cosecant A, kotangen 270 A, 270 kurang A positif tangen A. Kotangen dan tangen positif pada kuadran 3 sehingga positif. Selanjutnya kita masuk di relasi sin cos dan tangen untuk A dan 270 tambah A. 270 tambah A itu ini 180 tambah 90 270 tambah A, berarti 270 A masuk di kuadran keempat. Di kuadran keempat yang positif adalah cos dan secant, yang lain negatif. Kita lihat OP sama dengan OQ. Sekarang OP aksen sama dengan Q aksen. Kemudian P aksen itu sama dengan OQ aksen. Jadi ini tadi sejajar dengan sumbu Y, dia menjadi sumbu X. Ya, jadi kita lihat perbandingannya.
Jadi sin 270 tambah A itu adalah, jadi di sini Q aksen per sisi miringnya OQ. Itu sama dengan min cos A 270 kuadran 3 kuadran 4 sin negatif, sehingga ini negatif. Dengan cara yang sama, jadi cos 270 tambah A, cos di 270 tambah A di kuadran 4 positif. Karena 270, maka nisbahnya cos menjadi sin. Kemudian tangen 270 tambah A, 270 tambah A kuadran 4, tangen nilainya negatif. Kemudian tangen karena 270 dia berubah menjadi kotangen, jadi min kotangen A. Kesimpulannya, sin 270 tambah A, ini 270, nisbah sinus menjadi kosinus, cos menjadi sin, tangen menjadi kotangen. Kemudian tandanya bergantung kuadrannya. Sin 270A di kuadran 4, dia negatif. Cos 270 di kuadran 4, cos dan secant positif, sehingga positif sin A, tangen 270 tambah A, min kotangen A. Demikian pula yang lain, cosecant 270 tambah A, min secant A, secant 270 tambah A, cosecant A. Kemudian kotangen 270 tambah min tangen A. Jadi 270 sin jadi cos, cos jadi sin, tangen jadi kotangen. Demikian pula ini, cosecant jadi secant, secant jadi cosecant, kotangen jadi tangen. Selanjutnya kita masuk di relasi sin cos tangen untuk sudut A dan 360 kurang A. 360 kurang A itu masih berada di kuadran 4. 360 dikurang A. Jadi ini PT sama dengan TQ. OP sama dengan OQ. Kemudian di sini ada dua garis yang berimpit. OT sama dengan OT. OT untuk segitiga OTQ dan OT untuk segitiga OTP. Sehingga didapatkan sin 360 kurang A. Jadi lihat dari sini 360 kurang A, TQ per OQ. Sin 360 dia negatif. Negatif sin A. 360 nisbah tidak berubah, sin tetap sin. Kemudian cos 360 kurang A, cos untuk 360 180 dia tidak berubah, dia jadi cos. Cos pada 360 kurang A di kuadran 4 positif. Jadi hasilnya cos A. Tangen 360 kurang A, dia berada di kuadran 4, tangen negatif. Jadi min tangen A. Ini kesimpulannya. Jadi sin 360 kurang A sama dengan min sin A. Jadi 360 sin tetap sin, cos tangen. Jadi perubahan hanya pada plus dan minus. 360 kurang A, nilai sinus negatif. Cos 360 kurang A berada di kuadran 4, sini cos dan secant positif. Tangen 360 kurang A, di kuadran ini tangen negatif. Demikian pula yang lainnya, cosecant 360 kurang A, min cosecant A, secant 360 kurang A, secant A, kotangen 360 kurang A sama dengan min negatif kotangen A. Selanjutnya kita masuk di sudut yang prioritas yang lebih dari satu putaran dan untuk sin dan cos, kemudian tangen 180. Jadi sin dan cos 360,
kemudian tangan dan kotangan 180. Jadi sin A, ini prioritas, sin kurung A tambah K kali 360. Cos A sama dengan cos kurung A tambah K kali 360. Untuk tangan kurung A tambah K kali 180. Jadi periode untuk tangan 180, sedangkan sin dan cos 360. Demikian pula untuk kotangan A sama dengan kotangan kurung A tambah K kali 180. Relasi sin, cos, dan tangan untuk sudut positif dan sudut negatif. Untuk ini kita lihat gambarnya, yang searah jarum jam sudut negatif, kemudian yang berlawanan arah jarum jam sudut positif. Kita lihat, jadi cos min A itu sama dengan cos A, sin min A sama dengan min sin A, tangan min A sama dengan min tangan A. Demikian pula nisbah secant, cosecant, dan kotangan.